Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuyun dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya ingin membahas mengenai jenis pajak dan asuransi yang biasanya ada di dalam slip gaji bulanan kita. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya bukan akuntan, saya bukan ahli pajak. Jadi isi video ini murni berdasarkan pengalaman saya dan hasil penelitian pribadi dengan bertanya ke atasan serta artikel-artikel di internet. Oleh karena itu, jika ada rekan-rekan yang lebih memahami tentang pajak dan asuransi di Jepang, silakan koreksi melalui komen di bawah. Ini adalah daftar isi hal-hal yang saya sampaikan. Antara lain adalah pajak penghasilan atau shotokuze, pajak penduduk Juminze, asuransi pensiun Nenkin Hokeng, asuransi kesehatan Kenko Hokeng, asuransi pekerja Koyo Hokeng, lalu ada juga perhitungan penghasilan pajak yang lebih simpel, dan sedikit akan saya bahas mengenai pengembalian pajak dan pengurangan pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau shotokuze. Pajak penghasilan atau pendapatan disebut juga shotokuze. Pajak ini dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan tahun sebelumnya. Jika ini adalah tahun pertama kamu di Jepang, maka dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan tahun berjalan. Penghasilan bukan hanya dari gaji pokok saja ya, namun juga termasuk lemburan, bonus, dan tunjangan yang jumlahnya lebih banyak dari yang ditetapkan pemerintah. Contohnya, tunjangan transportasi yang lebih dari 150.000 yen akan dikenai pajak kelebihannya. Lalu, apakah semua penghasilan dihitung pajak? Tentu saja tidak. Penghasilan terbagi dari dua kategori, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini adalah rumus penghasilan tidak kena pajak, yaitu pengurangan dasar sebesar 480.000 yen ditambah pengurangan penerima upah. Nah, ini juga ada rumusnya sendiri, nanti akan saya jelaskan. Lalu, untuk penghasilan yang kena pajak adalah total penghasilan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi, total penghasilan selama 1 tahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak yang ini. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan persentase tarif pajak. Tadi sebelumnya sudah disebutkan mengenai tabel pengurangan penerima upah. Ini adalah tabelnya. Ini adalah range dari gaji per tahun. Nah, jika gaji Anda kurang dari 1.625.000 yen per tahun, maka deduction atau pengurangannya adalah sebesar 550.000 yen. Kalau seandainya gaji tiap bulan 200.000 yen, lalu setahun 2,4 juta yen, maka jatuhnya ke range yang ini, dan penghitungannya adalah seperti ini, 2,4 juta yen dikali 30% ditambah 80.000 yen. Inilah pengurangan yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Lalu ini adalah tabel tarif pajak. Tadi di slide yang pertama kita sudah tahu ya bagaimana cara menentukan tarif pajak. Balik lagi ke slide awal. Nah, ini dia. Penentuan pajak penghasilan adalah
dari penghasilan kena pajak. Lalu, tabel tarif pajak ini adalah tabel penghasilan kena pajak. Ini bukan gaji kotor ya, jadi ini adalah yang sudah dikurangi oleh pengurangan-pengurangan tadi. Jika gaji bersih kamu di bawah 1.950.000 yen, maka tarif pajaknya adalah 5%. Nah, ini adalah contoh pertama untuk perhitungan penghasilan pajak. Misalnya, gaji sebulan 200.000 tanpa bonus, tanpa lemburan. Lalu, per tahunnya adalah 2,4 juta yen. Pengurangan dasarnya ini wajib ya, fix 480.000 yen. Lalu pengurangan penerima upahnya adalah 2,4 juta yen atau gaji kotor tahunan dikali 30% ditambah 80.000 yen, yaitu 800.000. Lalu, untuk rumus penghasilan kena pajaknya adalah A dikurangi B ditambah C, maka didapatlah 1.120.000 yen. Nah, dari 1.120.000 yen inilah yang kita kalikan dengan tarif pajak. Tarif pajaknya bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Di bawah 1.950.000 yen adalah 5%. Maka jumlah pajak setahun yang harus dibayarkan. Jika dibagi 12 bulan, maka per bulannya adalah 4.667 yen. Bagaimana kalau penghasilan saya sebulan 300.000 yen? Maka per tahun 3.600.000 yen, lalu dikurangi pengurangan dasar 400.000 yen, dan dikurangi pengurangan penerima upah sebesar 1.160.000 yen. Maka penghasilan yang dikenakan pajak adalah 1.960.000 yen. Nah, karena ini lebih dari 1.950.000 yen, maka rumus perhitungannya adalah 1.960.000 yen dikali 10% tarif pajak, lalu dikurangi 97.500 yen, maka didapatlah 98.500 yen jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam setahun. Nah, pajak yang kedua adalah pajak penduduk atau juminze. Juminze itu terdiri dari pajak prefektur dan pajak kota. Perbandingannya bervariasi tergantung tempat tinggal Anda. Namun totalnya untuk tarif pajak penduduk ini adalah flat 10% dari penghasilan kena pajak. Sama dengan pajak penghasilan tadi, ada juga pengurangan dasar sebesar 430.000, lalu pengurangan penerima upah yang rumusnya sama dengan pajak penghasilan. Penghasilan per tahun adalah 2.400.000 yen. Lalu pengurangan dasarnya 430.000 yen dan pengurangan penerima upahnya 800.000 yen. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 1.170.000 yen. Lalu untuk pajak penduduknya tarifnya flat 10%, jadi didapatlah 117.000 yen pajak penduduk
yang harus dibayarkan per tahun. Sama seperti yang tadi, ini adalah contoh perhitungan pajak penduduk jika penghasilan 300.000 yen per bulan. Maka pajak penduduk yang didapatkan sebesar ini 200.000 yen, lalu dibagi 12 bulan, maka pajak penduduknya sebesar 16.750 yen per bulan. Kalau dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak penduduk ini memang jauh lebih mahal ya, bahkan hampir 2 kali lipat dari pajak penghasilan. Asuransi pensiun atau disebut juga Nenkin Hoken terbagi dua di Jepang, yaitu Kokumin Nenkin Hoken dan Kosei Nenkin. Kokumin Nenkin dibayarkan oleh wira swastawan, pegawai paruh waktu, atau freelancer, atau kontraktor, dan besarannya tetap sejumlah 16.540 yen per bulan. Lalu untuk Kosei Nenkin ini dibayarkan oleh pegawai penuh waktu dari suatu perusahaan. Besarannya sekitar 9,15% dari gaji kotor per bulan. Nah, sebenarnya ada cara dan rumus untuk menghitung jumlah asuransi pensiun. Akan tetapi karena rumit, saya rasa lebih baik untuk menggunakan tabel berikut. Ini adalah tabel yang digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang untuk memotong uang asuransi pensiun dari gaji kita. Nah, contohnya di sini ya. Yang ini adalah Kosei Nenkin Hoken Ryo atau biaya asuransi pensiun kesejahteraan. Nah, ini ada dua kolom, ada yang penuh dan ada yang separuh. Jika kita bekerja di dalam suatu perusahaan akan menanggung 50% biaya Nenkin kita. Nah, ini adalah biaya yang biasanya dipotong dari gaji kita. Namun, yang disetorkan oleh perusahaan ke pemerintah adalah yang ini. Contohnya, jika gaji kotor kita per bulan adalah 200.000 yen, maka uang Nenkin yang akan dipotong dari gaji kita sebesar 18.300 yen. Namun demikian, yang disetorkan perusahaan ke pemerintah Jepang sebesar 36.600 yen. Berikut adalah asuransi kesehatan atau Kenko Hoken. Sama dengan asuransi pensiun, asuransi kesehatan pun terbagi dua, yaitu asuransi kesehatan nasional atau Kokumin Kenko Hoken dan asuransi kesehatan atau Kenko Hoken. Asuransi kesehatan nasional dibayarkan oleh para wira swastawan yang memiliki usaha sendiri, lalu dibayarkan oleh pegawai paruh waktu atau freelancer atau kontraktor yang waktu kerjanya kurang dari 30 jam. Lalu asuransi kesehatan juga wajib dibayarkan oleh pelajar, baik penduduk Jepang ataupun pelajar asing. Nah, jumlahnya untuk Kokumin Kenko Hoken tiap bulan ini bervariasi di tiap kota tergantung di mana tempat Anda tinggal.
Akan tetapi, untuk asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai perusahaan dan keluarganya, ini tarifnya kurang lebih sekitar 5,165% dari gaji kotor tiap bulan. Nah, ini adalah tabel asuransi kesehatan, sama ya dengan yang sebelumnya, akan tetapi yang digunakan adalah tabel yang ini. Ada yang termasuk Kaigo Hokeng dan ada juga yang tidak termasuk Kaigo Hokeng. Apa itu Kaigo Hokeng? Kaigo Hokeng adalah asuransi Kaigo atau caregiver atau asuransi keperawatan yang siapa tahu akan kita butuhkan di masa tua kita. Nah, untuk yang termasuk Kaigo Hokeng ini hanya diwajibkan bagi yang sudah berumur 40 tahun ke atas saja. Namun, yang belum mencapai 40 tahun mengacu kepada tabel yang ini. Sama seperti Nengking, ini ada yang separuh jumlah yang kita bayarkan, lalu ada juga yang jumlah full disetorkan oleh perusahaan ke pemerintah. Nah, kalau seandainya gaji kita 200.000 yen, maka yang dipotong dari gaji kita adalah 10.330 yen. Namun yang disetorkan oleh perusahaan ke pemerintah Jepang sebesar 20.660 yen. 660 yen. Asuransi yang terakhir adalah asuransi pekerja atau Koyo Hokeng. Asuransi ini merupakan asuransi yang tarifnya paling murah, hanya sebesar 0,3% atau 0,4%, tergantung dari jenis industri pekerjaan kita. Sesuai dengan namanya, asuransi ini bisa dicairkan ketika kita kehilangan pekerjaan, misalnya dipecat, atau ketika tidak bekerja karena harus mengurus anak atau harus mengurus orang tua. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Kalau gaji 200.000 per bulan dan kita bekerja di industri makanan, maka tarifnya adalah 0,3%. Jadi jumlah asuransinya adalah gaji kotor dikali 0,3% sama dengan 600 yen. Tuh, jadi kita hanya dipotong sebesar 600 yen saja setiap bulannya. Nah, tadi kita sudah mencoba menjabarkan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan di awal presentasi. Selain perhitungan tersebut, ada juga cara yang lebih simpel sebagai berikut. Contohnya, penghasilan per bulan adalah 200.000 yen atau A. Lalu asuransi kesehatan 10.330 yen B. Asuransi pensiun 18.300 yen C. Asuransi pekerja 600 yen. Nah, dari sini kita bisa menghitung penghasilan kena pajaknya, yaitu A dikurang B plus C plus D, dan didapatlah 170.770 yen. Nah, dengan demikian, pajak penghasilan per bulan dengan 0 tanggungan adalah sebesar 3.700 yen. Ini adalah referensi yang digunakan untuk perhitungan pajak yang lebih simpel. Nah, terkait soal pengembalian pajak dan pengurangan pajak, saya ingin
mencoba sedikit menjelaskan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah ginseng ya. Apa sih ginseng itu? Nah, ini adalah contoh ginseng. Ginseng yang dimaksud adalah ginseng choshuhyo atau surat pemberitahuan pembayaran pajak di Jepang. Penerima upah di Jepang akan mendapatkan surat ini setiap akhir tahun bersamaan dengan slip gaji. Nah, di surat ini akan tertera berapa penghasilan kita dan berapa nominal pajak yang harus kita bayarkan. Di kolom inilah biasanya kesalahpahaman sering terjadi. Nah, perlu dicatat, angka yang tertera di kolom ini bukanlah besaran jumlah yang pasti akan dikembalikan kalau kita klaim melalui Nenmatsu Chose atau Kakutei Shinkoku. Bisa atau tidaknya dikembalikan tergantung kemampuan akuntan perusahaan. Jika akuntan perusahaan menghitung pajak kita secara ketat, kemungkinan pajak yang dibayarkan setiap bulan memang benar adanya jumlahnya segini. Dengan demikian, tidak akan ada kelebihan pajak yang bisa diklaim. Namun, jika akuntan lalai dalam menghitung, bisa jadi malah berkurang. Jadi, misalnya penghasilan kita selama setahun sudah terekam sekian, lalu pajak yang harus kita bayarkan sekian, namun ternyata setiap bulannya jumlah yang dipotong kurang dari jumlah ini, maka kita harus membayar kekurangannya. Namun demikian, kasus ini sangat jarang sekali terjadi ya, kekurangan dalam membayar pajak. Kenapa? Karena biasanya perusahaan lebih dulu memotong banyak-banyak dari gaji kita, barulah jika ada kelebihannya akan dikembalikan. Lalu bagaimana klaimnya? Nah, klaimnya jika ada kelebihan bisa dilakukan secara kolektif melalui perusahaan yang disebut Nenmatsu Chose atau penyesuaian akhir tahun, atau bisa juga dilakukan secara perorangan melalui Kakutei Shinkoku. Ini semuanya kembali lagi kepada kebijakan perusahaan. Apakah perusahaan mau melakukan Nenmatsu Chose atau menyerahkan kepada masing-masing karyawannya untuk melakukan Kakutei Shinkoku sendiri-sendiri. Lalu, apa sih Nenmatsu Chose itu? Nah, di akhir tahun biasanya penerima upah di Jepang akan melakukan penyesuaian akhir tahun atau Nenmatsu Chose dengan mengisi beberapa formulir, melaporkan segala perubahan yang terjadi terkait keuangan kita. Contohnya, jika saat memotong pajak perusahaan tidak mempertimbangkan jumlah tanggungan kita, maka di Nenmatsu Chose inilah kita bisa deklarasi bahwa sebenarnya kita punya tanggungan dan kita mengirimkan sebagian gaji kita untuk mereka yang berada di Indonesia. Tentu saja bukti pengiriman harus juga disertakan. Contoh lainnya, jika kita mendonasikan sebagian uang kita ke lembaga yang diakui oleh pemerintah Jepang, maka jika kita melaporkan hal ini ke kantor pajak melalui Nenmatsu Chose ataupun Kakutei Shinkoku, dengan demikian penghasilan kena pajak kita akan berkurang karena donasi itu tidak masuk ke dalam penghasilan kena pajak ya. Lalu apa itu Kakutei Shinkoku? Kakutei Shinkoku adalah deklarasi pajak penghasilan final. Fungsinya sama dengan Nenmatsu Chose atau penyesuaian akhir tahun.
Siapa saja yang harus melakukan kakte singkoku? Antara lain, bukan penerima upah seperti freelancer, kontraktor, atau yang lainnya. Lalu, yang lupa atau tidak lengkap melakukan Nenmatsu Chose. Lalu, jika memiliki job tambahan lebih dari 200.000 yen per tahun, atau yang berpenghasilan lebih dari 20 juta yen per tahun, yang menghabiskan biaya medis lebih dari 100.000 yen per tahun, dan lain-lain. Kesimpulannya, dengan melakukan Nenmatsu Chose atau kakte shinkoku, tidak hanya bisa memungkinkan mendapatkan pengembalian pajak penghasilan, akan tetapi bisa juga mempengaruhi potongan pajak di tahun berikutnya. Dan biasanya pajak di tahun berikutnya, terutama pajak penduduk, akan berkurang. Seperti yang kita sudah bahas tadi, pajak penduduk itu biasanya lebih mahal. Pajak penduduk itu tarifnya lebih mahal dari pajak penghasilan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk melakukan Nenmatsu Chose agar kita bisa mendapat keringanan pajak serta pengembalian pajak jika ada kelebihan. Sekian dari saya. Silakan komen jika ada yang ingin ditanyakan mengenai perpajakan di Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.